Selamat pagi para peserta yang sudah bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di pagi hari bergabung di seminar yang diselenggarakan oleh Jaya Launchpad. Pada seminar pada hari ini nantinya akan bertema Trading for Living, di mana dengan pembicara Bapak Jimmy Dimas Wahyu Indraseno. Sebelum kita memulai seminar, saya ingin menjelaskan mengenai JLP. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum tahu. Jadi JLP ini merupakan unit kewirausahaan yang fokusnya itu pada entrepreneurship. Jadi unit yang dimiliki oleh Universitas Pembangunan Jaya, di mana visi dari JLP sendiri ini ingin mewujudkan cita-cita dari Pak Insinyur Ciputra yang menginginkan anak-anak muda dan masyarakat di Indonesia menjadi seorang entrepreneur. Maka dari itu, JLP juga selalu berkomitmen ingin menyelenggarakan seminar-seminar yang nantinya diharapkan bisa memotivasi mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya untuk menjadi seorang entrepreneur. Di hari ini juga sudah ada Ibu Clara Citra Nimpias. Beliau adalah Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis. Untuk Ibu Clara, saya persilakan untuk memberikan kata sambutan. Silakan Bu Clara. Oke, baik. Terima kasih Mas Okta atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang, ya saya sapa dulu, saya ucapkan warm welcome kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Jimmy Dimas Wahyu Indraseno. Juga selamat pagi yang saya hormati Ibu Bapak dosen dan tendik, baik dari UPJ maupun dari luar UPJ, para mahasiswa yang saya cintai, serta seluruh peserta yang sudah bergabung pada pagi ini. Hari ini kita ini sangat beruntung ya, karena kita akan berkesempatan untuk belajar tentang trading for living. Nanti yang akan disampaikan langsung oleh pakarnya Bapak Jimmy. Nah, trading ini tentunya amat sangat penting untuk menyiapkan masa depan kita semua, terutama adik-adik mahasiswa yang masih muda, ya, dimulai dari sejak muda, makanya itu penting. Potensinya luar biasa, ya. Tapi seperti juga semua jalan yang kita pilih, trading ini juga tidak tanpa risiko. Jadi risiko tetap ada. Oleh karenanya kita harus tahu kiat-kiatnya dan kita beruntung kita akan mendapatkan pengetahuan, kita akan mendapatkan pencerahan tentang ini. Jadi mari kita belajar sebanyak-banyaknya dari Pak Jimmy, kita cari tahu sebanyak-banyaknya, dan nanti ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dengan ini, acara webinar ini secara resmi saya buka, dan saya ucapkan selamat berwebinar, selamat belajar untuk kita semua. Ya. Nanti saya sebentar izin untuk meninggalkan tempat karena harus kembali ke rapat yang lain. Terima kasih Mas Okta, Pak Jimmy, selamat datang dan selamat berwebinar juga. Baik, terima kasih Bu Clara atas kata sambutannya. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta, Bapak dan Ibu, jadi seminar ini selesai nanti di jam 11, nanti juga akan di-share, begitu ya, link absensi yang bisa diisi oleh Bapak dan Ibu. Nanti juga setelah sesi pemaparan, nanti akan kita buka sesi tanya-jawab. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, begitu ya, lebih lanjut mengenai kegiatan trading ini seperti apa, itu boleh nanti bertanya kepada Bapak Jimmy Dimas. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilakan Bapak Jimmy untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Jimmy. Baik, terima kasih Pak Okta. Ternyata sudah ditembak memaparkan materi ya, padahal saya mau ikutan iseng isi absensi. Oh begitu. Baik, iya, oke.
pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi buat kita semuanya, ya, baik Bapak Ibu, rekan-rekan, maupun juga anak-anak mahasiswa, mahasiswi dari Universitas Pembangunan Jaya. Ya, nah, salam kenal semuanya. Saya dengan Jimmy Dimas Wahyu. Suatu kehormatan hari ini saya bisa diundang untuk melakukan sharing, ya, sharing terkait dengan apa yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 16 tahun terakhir. Sehingga pada kesempatan ini saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selain kepada Universitas Pembangunan Jaya, yang kedua juga kepada Ibu Rektor, ya, Ibu Rektor Ibu Sinta, ya, kalau nama panjangnya kan Ibu Linawati Limantara, ya, kami kolega sejak tahun 2007 seperti itu, ya, dan juga terima kasih kepada Ibu Clara yang sebagai Dekan Fakultas Ekonomi atau Fakultas Bisnis, ya, saya khawatir salah sebut. Karena biasanya ada beberapa universitas yang ada fakultas ekonomi, ada fakultas bisnis, begitu ya. Nah, terima kasih juga Ibu sudah memberikan kata sambutan. Sekali lagi suatu kehormatan. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Pak Okta, ya, yang menjadi moderator untuk acara ini. Dan sampai dengan hari ini selalu memfasilitasi, ya, komunikasi antara UPJ dengan saya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya last but not least, terima kasih kepada semua peserta yang hari ini terlibat di dalam web seminar Trading for Living. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan memberikan apa itu? Ikon tepuk tangan. Kalau di Zoom kan ada ya ikon tepuk tangan, ya. Kita berikan tepuk tangan bagi kita semuanya. Ya. Oke. Nah, saya langsung saja Bapak Ibu, anak-anak, ya, untuk memberikan pemaparan materi saya. Ya. Sebentar, saya akan melakukan screen sharing. Nah, materi saya tidak akan terlalu banyak, Bapak Ibu, rekan-rekan dan anak-anak sekalian, begitu ya. Karena saya lebih suka tanya jawab, begitu. Ya, jadi di dalam sharing saya kali ini terkait dengan trading for living, apa yang hendak saya sampaikan? Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu rekan-rekan pernah mendengar kalimat trading, itu umumnya terkait dengan jual beli di bidang, bisa di bidang keuangan, bisa di bidang komoditi, seperti itu. Ya, nah kebetulan saya bergerak di dalam salah satunya, ya, khususnya di pasar modal Indonesia. Ya, dan ini sudah saya geluti selama 16 tahun terakhir dan masih berlanjut berhitung. Oke, nah, tapi sebelum kita melangkah, menurut saya ya, sebelum kita melangkah terkait dengan trading for living, saya ingin mengajak sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan dan anak-anak sekalian untuk mengetahui siapa saya secara pribadi dan apa yang saya lakukan selama ini. Jadi pribadi dan secara profesionalnya bagaimana. Oke, nah, mari saya ajak untuk mengenal lebih dalam tentang siapa saya, karena kan kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu. Ya. Nah, Pak Okta, saya mohon bantuannya untuk konfirmasi apakah suara dan layar saya cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas untuk ya. Share screen dan suara pun juga Oke, sudah jelas. Baik. Khawatirnya saya pernah kejadian udah ngoceh-ngoceh ternyata ke-mute suara saya. Nah, jadi malah ya, oke. Ya, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan dan anak-anak sekalian, ya, siapa saya? Sekali lagi tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Clara, kemudian oleh Pak Okta, ya. Jadi nama saya adalah Jimmy Dimas Wahyu.
Ya, nama lengkapnya Jimmy Dimas Wahyu Indraseno. Saya kelahiran dari Kota Tuban, ya, 7 Mei 81. Jadi bulan Mei mendatang sudah hitung-hitungan waktu saya genap berusia angka 40. Ya, seperti itu. Ya, tapi ada yang mengatakan 40 is the new 20. Nah, saya mencoba untuk meyakini hal tersebut ya, walaupun usianya tambah tua terus. Nah, saya tidak tahu apakah rekan-rekan pernah mendengar kota Tuban. Ya, tidak banyak, apalagi untuk level Jakarta ya, tidak banyak mungkin yang tahu Tuban itu di mana. Ya, jadi kalau rekan-rekan mau memberikan komentar, respon di meeting chat juga silakan. Ya, jadi jangan sampai saya harap juga jangan terlalu formal begitu. Tuban itu 1,5 jam perjalanan dari 1,5 jam perjalanan darat dari kota Surabaya. Jadi saya asli Jawa Timur. Tadi kalau waktu sebelum kita mulai acara ya, saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Clara, Ibu Dekan, ya. Kalau beliau dari Semarang, Jawa Tengah. Nah, kalau saya dari Jawa Timur. Itu. Nah, ketika saya dilahirkan, Bapak Ibu, rekan-rekan dan anak-anak sekalian, gitu ya, tidak pernah tentunya ada bayangan di dalam hidup saya bahwa saya akan terlibat di pasar modal Indonesia. Tidak pernah, bahkan tidak termasuk dalam impian saya. Ya, jadi it all happens by accident. Jadi kalau kecil saya itu, saya ingat impian saya waktu itu adalah menjadi perwira TNI. Ya, khususnya TNI Angkatan Laut. Ya, saya masih ingat sekali. Ya, kemudian itu adalah cita-cita masa kecil gitu ya. Nah, sama dengan halnya di sini selain saya mengenalkan diri saya juga ingin pada kesempatan ini menyampaikan ya. Ketika kita mulai lahir di dunia, nah sekarang saya juga akan membandingkan dengan awal dari kita memulai perkenalan di pasar modal. Ya. Dan nanti di slide-slide berikutnya juga akan demikian. Jadi yang pertama, ketika kita lahir, ya, nah menunjukkan biasanya Pak Jimmy, awal kita masuk atau awal kita memulai investasi atau trading di pasar modal bagaimana? Ya, tentunya kita harus mencari perusahaan sekuritas. Gitu. Ya, yang akan menaungi kita. Jadi kalau kita lahir kan kita pasti dilahirkan dari ayah dan ibu gitu ya, papa dan mama gitu ya. Nah, kalau kita mau mulai investasi atau trading di pasar saham, nah kita harus mencari yang namanya perusahaan sekuritas. Nah, jangan lupa rekan-rekan sekalian, perusahaan sekuritas ini tentunya harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini sudah saya bukakan websitenya dari Bursa Efek seperti itu ya. Nah, itu bisa dipilih persis di halaman pertama ya, profil anggota bursa. Nah, nanti bisa dicari. Oke, saya berikan link-linknya ya. Nah, kemudian di dalam membuka rekening saham, umumnya kita akan diminta untuk mengisi form pembukaan rekening. Sama seperti kita membuka rekening di bank. Ya. Walaupun sekarang perjalanannya kurang lebih sejak tahun 2018-2019, pembukaan rekening ini sudah bisa melalui online. Jadi tidak harus kita mengisi manual. Kita bisa melakukan pengisian secara online. Ya, apalagi zaman digital sekarang sudah semakin berkembang. Oke. Nah, biasanya juga dibutuhkan ID card. Kalau mahasiswi biasanya lebih dibutuhkan KTP saja atau kartu mahasiswa. Ya, tapi kalau misalnya di luar mahasiswa biasanya dibutuhkan KTP, NPWP seperti itu. Oke. Nah, ini adalah baby steps-nya. Makanya gambar saya pada waktu saya masih baby itu gambar saya. Ya, wajah saya, foto saya.
ya, bukan punya orang lain ya. Itu. Kemudian yang keempat, sejak tahun sekitar 2010 ke atas ya, 2010 ke atas, setelah Anda menyerahkan semua persyaratan dan rekening Anda dinyatakan aktif, mayoritas beberapa perusahaan sekuritas itu sudah memiliki yang namanya sistem aplikasi online trading. Jadi kalian bisa melakukan investasi atau trading hanya dengan genggaman tangan kalian. Ya, tidak harus lewat laptop atau PC, tetapi bisa juga lewat handphone kalian. Ya, jadi sekarang semakin mempermudah menurut saya. Kemudian yang berikutnya, umumnya kita kalau mau memulai investasi atau trading, kita juga harus diminta untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai investasi awal kita. Nah, tidak jarang beberapa sekuritas yang bekerja sama dengan pendidikan, saya yakin, dan kalau saya tidak salah ingat ya, UPJ juga nampaknya ada kerjasama dengan sekuritas, gitu ya. Nah, itu pembukaan awalnya minimal investasinya itu beberapa sekuritas bisa Rp100.000. Padahal zaman saya dulu waktu memulai investasi atau trading saham sejak tahun 2005 itu pembukaan atau investasi awalnya itu minimal 25 juta. Pada waktu itu di sekuritas. Ya, sekarang sudah semakin lebih terjangkau. Bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa. Bahkan untuk membuka rekening 100.000 saja sudah bisa. Tidak hanya membuka rekening, membeli produk di pasar modal yang namanya reksadana 100.000 sudah bisa. Ya, senilai uang pulsa. Gitu. Ya, jadi ini adalah baby step bagaimana kita memulai investasi atau trading di pasar modal. Makanya di sini saya katakan ready for action. Ya, jadi kecilnya saya sudah lahir siap untuk action. Sama juga di investasi atau di trading saham. Nah, kemudian ini adalah foto saya ketika mulai menginjak SD. Ya. Nah, yang saya ingat Bapak Ibu, rekan-rekan, anak-anak sekalian, dari masa pendidikan saya, ya, yaitu adalah nilainya. Ya. Kalau TK, dulu zaman saya TK ya, kalau sekarang mungkin apa sebutannya playgroup atau apa begitu ya. Kalau TK kan tidak ada peringkat, tidak ada nilai. Nah, jadi yang saya ingat kalau TK kebanyakan main-main. Nah, yang saya ingat yaitu adalah mulai SD. Nah, pendidikan saya pada waktu mulai SD itu ibaratnya pemain bola. Jadi SD saya analogikan seringkali sebagai striker, penyerang di depan. Dan itu terbukti, nilai saya bagus-bagus, peringkat saya terdepan, striker. Ya, dan ini true story. Peringkatnya itu sama dengan angka kelasnya. Jadi kalau saya kelas 1, saya peringkat 1, saya kelas 2, saya peringkat 2, saya kelas 3, saya peringkat 3. Ini bukan skenario ya, bukan settingan, this is true story gitu ya. Kelas 4 yang mungkin agak beda, tapi kelas 5 dan kelas 6 sama. Ya. Karena saya dari kecil memang orangnya suka maju. Jadi kan habis 1, 2, habis 2, 3, ya toh? Nah, jadi banyak orang suka mempertahankan peringkatnya. Jadi kalau udah 1 maunya 1 terus ya. Nah, kalau saya tidak. Ya, perjalanan hidup saya ternyata maju gitu ya. Bukan stabil gitu. Nah, dan ternyata ini modal awal cocok di pasar saham karena kalau kita di pasar saham itu kan maunya maju itu kan naik. Berarti kan profit gitu ya. Kalau bisa nggak boleh stabil, naik gitu. Ya, makanya SD peringkat saya semakin maju setiap tahunnya. Nah, di SD ini, rekan-rekan sekalian ya, sekarang saya juga menambahkan dari sisi profesional. Ketika kita mulai masuk di pasar saham, kita sudah membuka rekening kita sudah dinyatakan aktif, kita sudah top up modal awal, seperti itu. Siap untuk action yang tadi saya katakan. Nah, seringkali
yang terjadi adalah apa? Kita bingung mau mulai dari mana. Nah, itu yang terjadi dulu. Jadi ini pengalaman yang saya sharingkan, true story ya. Saya combine antara perjalanan pribadi saya dan profesional saya. Ya. Bingung. Jadi kalau sudah buka rekening Pak Jimmy, selanjutnya what next? Seperti itu. Ya. Nah, mulailah yang seringkali terjadi, yaitu adalah apa? Coba tanya teman, ya kan? Ini basic education-nya. Oh, mungkin kita cari buku, beli buku investasi atau beli buku trading. Ya. Kemudian kita bisa melalui instant messaging atau sosial media. Apalagi beberapa tahun terakhir ya, perkembangan sosial media masif sekali. Sampai nanti saya mau memberikan beberapa catatan khusus untuk mahasiswa-mahasiswi UPJ. Ya, bisa juga melalui mailing list. Seringkali kalau kita bergabung di suatu sekuritas tersebut memiliki mailing list atau newsletter. Jadi kita bisa mendapatkan info-info terbaru. Bisa juga saya mau belajar pasar saham, saya mengikuti seminar. Poin saya kelima. Yang keenam, sosial media yang sudah tadi saya sebutkan. Ya, nah, namanya basic education. Kita baru mulai menerima informasi. Kita baru mulai belajar menyerap informasi. Nah, di sini saya katakan yang di bagian poin saya terakhir, ready for buying. Jadi, di satu sisi ini hal yang positif, I'm ready. Tapi di sisi lain yang negatif yaitu adalah apa? Hati-hati. Huruf merah saya, unselective. Unselective. Ya, karena ini namanya basic education. Wah, Pak, negatifnya yaitu adalah apa? Pak, saya dengar info dari teman. Nah, contoh nomor 1, saya dapat info dari teman, saya mau membeli saham ini. Jadi infonya dari teman. Nah, inilah yang disebut unselective. Belum diseleksi. Nah, bisa saja kita tanya sama temannya. Nah, temannya dapat info dari mana saham ini? Nah, yang paling bahaya ketika temannya mengatakan, saya dapat infonya feeling aja sih. Nah, pakai feeling. Gitu. Apalagi belakangan ini ya, saya sedikit loncat dulu. Belakangan ini yang menarik, apalagi di zaman COVID. Nah, ini saya kutip gitu ya dari kompas.com. 27 Februari 2021. Investor pemula, headline-nya, hati-hati fenomena pom-pom saham. Apa ini yang dimaksud pom-pom saham? Pom-pom saham itu artinya ada orang ya yang mungkin ya bisa saja dia jago di pasar saham atau dia nggak jago di pasar saham, tapi karena ada suatu kepentingan atau maksud tertentu, ya menyebarluaskan, mungkin bisa melalui jalur sosial media, kebanyakan sosial media, untuk mengajak membeli suatu saham tertentu. Tanpa ada, boleh saya katakan, data, fakta, informasi yang bisa memperkuat keputusan tersebut. Nah, itulah yang disebut pom-pom. Apalagi kalau misalnya, nah, mungkin 2, 3, 4 bulan terakhir, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan anak-anak paham, sempat ada artis ya yang bukan cuma sempat ada artis gitu ya, banyak artis gitu ya. Yang boleh saya katakan umumnya fokus mereka di antara bintang film atau penyanyi seperti itu ya. Tiba-tiba bisa di sosial medianya bisa mengatakan, saya lagi di perusahaan ini loh, jangan lupa cermati sahamnya. Nah itu. Karena kapasitas mereka sebagai influencer menyebabkan apa? Nah itu. Tanpa sadar pengikutnya terasa, wah ini saya dapat info nih dari artis, aktor, idola saya. Nah, itulah yang disebut dengan pom-pom. Padahal, apakah informasinya di sini ya, bahkan dari Kementerian Keuangan mengingatkan, apakah harusnya informasinya akurat dan bertanggung jawab sebagai role model. Gitu. Jadi hati-hati, ya. Inilah yang saya alami pada waktu itu. Sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dan saya sungguh berharap
pengalaman saya ini sekali lagi menjadi sharing dan semoga tidak terjadi sama Bapak Ibu rekan-rekan anak-anak sekalian. Karena seringkali apa? Di pasar saham kalau kita mau living, namanya aja materinya kan materi saya trading for living. Nah, trading for living untuk kehidupan kita, khususnya kehidupan saya, kita tidak bisa hanya sekedar satu mendengarkan teman saja. Dua, kita tidak bisa hanya saya membeli buku, contoh di Gramedia. Saya beli baca buku trading, buku investasi. Ya, saya sudah kuasai Pak Jimmy. Tapi begitu masuk di pasar saham, saya merasa saya sudah master. Tidak bisa juga. Sama halnya juga saya anggap nomor 5 gitu ya. Ini kan kita bagian web seminar. Apakah kalau saya sudah mendengarkan Pak Jimmy, nanti saya selesai dari web seminar ini sudah langsung saya jago? Belum. Nah, saya hanya menunjukkan poin-poin yang penting. Saya menunjukkan jalan berdasarkan pengalaman pribadi, supaya nanti teman-teman bisa memilah, berarti saya bisa filter atau bisa tidak melakukan yang pernah dilakukan oleh Pak Jimmy secara negatif. Wah, ikut saham, hanya ikut-ikutan teman. Kenapa? Ini penting anak-anak sekalian, khususnya mahasiswa-mahasiswi ya. Karena, saya akan memberikan contoh kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian gitu ya. Ini headline langsung dari kompas.com lagi. Ya. Selama ini artikel tertanggal 27 Februari. Nah, ini saya ingin menyampaikan ya. Pertumbuhan investor pemula kebanyakan berasal dari milenial di masa pandemi ini patut diacungi jempol. Berarti kan termasuk di generasinya rekan-rekan sekalian ya. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan single investor identification atau jumlah investor baru itu melonjak 56%. Tidak pernah loh Bursa Efek Indonesia, ya ini saya dari sisi pelaku pasar, tidak pernah Bursa Efek Indonesia melonjak kliennya itu 56%. Tidak pernah di dalam sepanjang sejarah. Jadi tolong diterima dengan kalimat positif. Kalimat saya berikutnya ini semua berkat COVID. Ya, jadi karena semua berkat COVID, tolong diterima dengan artian positif sekali lagi. Semua orang pada bingung mungkin kerjanya apa, apalagi kalau misalnya pada waktu awal-awal diputuskan kita WFH seperti itu, ya kan? Akhirnya yang rame apa? Pasar saham sampai melonjak 56%, dan ini mayoritas milenial. Nah, ini ada data lagi. Nah, kalau ngomong sama Pak Jimmy, apalagi saya orang saham, ya kan? Inilah yang tadi saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan dan anak-anak sekalian. Jadi ngomong harus ada data, fakta, informasinya. Tidak boleh hanya sekedar pom-pom saja. Nah, menurut data Custodian Central Efek Indonesia, demografi investor dengan usia di bawah 30 tahun berjumlah 54,8%. Jadi tadi kemarin dan tadi pagi seingat saya, Ibu Sinta, kemudian Ibu Rektor Anda, kemudian Pak Okta juga sempat menyampaikan, dan Ibu Clara juga. Jadi apakah anak-anak muda ini sudah bisa mulai ya Pak ya? Saya katakan tidak hanya bisa mulai, Bu, bahkan data di Bursa Efek Indonesia sekarang ini yang lagi meramaikan ini generasi milenial. Nah, ini buktinya. Ya, dan usia 31 sampai 40 tahun berjumlah 22,6%. Jadi mayoritas itu generasi milenial sama seperti halnya Anda. Nah, cuma hati-hati di sini yang saya sampaikan, selalu ada dua sisi mata uang. Yang pertama, daripada karena lagi masa pandemi, daripada tidak ada kerjaan, ya kan? Nah, saya mulailah belajar saham. Kalau ngomongnya belajar, nah itu hal yang positif. Tapi bisa juga menjadi hal yang negatif, yaitu adalah apa? Mumpung lagi pandemi, saya tidak tahu harus ngapain, work from home, ya kebetulan ada teman ngajakin saya untuk ikut-ikutan
main saham gitu ya. Nah, hati-hati. Sudah muncul dua hal yang berbeda. Satu, kata belajar. Dua, kata main. Nah, kalau ada main saham, berarti saham ini hanya sebagai main-main saja. Bukan sebagai living. Bukan sebagai kehidupan. Itu. Jadi semoga jelas ya. Nah, makanya di sini ada kalimat pentingnya. Lebih dari 75% investor pasar modal Indonesia itu milenial. Di zaman Anda. Ya, nah itu dia. Semoga ini bisa memberikan satu insight buat Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi bagi anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi seperti itu ya, ya semoga pemaparan saya nanti bisa memberikan inspirasi. Ya, apakah bidang yang saya tekuni selama 16 tahun terakhir bisa menjadi alternatif kehidupan buat kalian semuanya. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Jadi bagi saya step ini masih step terlalu awal. Ya, cuma inilah yang saya lalui waktu itu. Mendengarkan teman, baca buku dan lain sebagainya. Ya, dan siap untuk mulai mengaplikasikan. Kemudian pada waktu saya SMP, nah, tadi kan mungkin masih ingat ya. Jadi pada waktu SD, peringkat saya itu selalu 10 besar. Di depan striker. Kalau saya mulai masuk SMP, itu peringkat saya udah mulai gelandang. Jadi kalau gelandang itu kalau di sepak bola kan di tengah ya. Nah, itu terbukti makanya pada waktu SMP, peringkat saya sudah mulai tambah lebih naik lagi. Jadi kurang lebih di peringkat 20-an begitu. Ya, jadi saya tambah semakin maju. Nah, this is true story ya. Nah, namanya junior high school. Saya waktu itu SD sampai dengan SMP saya habiskan di Kota Tuban. Nah, sama ya tadi basic education-nya di pasar saham, mulai dengerin teman, baca buku dan lain sebagainya. Dan mulai masuk di pasar saham, mulai melakukan jual beli. Dan di junior step ini mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan, anak-anak sekalian mulai mengenal yang namanya profit. Oh, begini toh kalau sahamnya naik, ini saya profit. Tapi kalau sahamnya turun dan kita melakukan jual rugi, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan dan anak-anak sekalian merasakan, oh ini toh yang namanya rugi. Nah, di sini saya mulai menyampaikan banyak pandangan yang keliru, mayoritas. Ketika kita masuk investasi di pasar saham, many people can accept profit, but cannot accept loss. Banyak orang yang masuk di pasar saham terbuai. Selalu yang dipikirkan pertama kali adalah profit, profit, profit. Jadi ibaratnya kalau kita beli mobil, yang diingat adalah apa? Pedal gasnya. Padahal di mobil itu kan ada pedal remnya. Sehingga orang ekspektasinya profit, apalagi kalau bisa dalam jangka waktu pendek, langsung profit besar begitu ya. Seringkali melupakan yang disebut loss. Jadi pasar modal, pasar saham itu juga ada tingkat risikonya. Nah, tidak banyak orang yang bisa menerima profit, tidak banyak orang yang bisa menerima loss. Sehingga kalau misalnya pada poin ini, kalian misalnya bertanya pada saya gitu ya, Pak Jimmy, kalau judul web seminar ini trading for living, berapa banyak loss yang sudah Bapak hadapi? Saya akan mengatakan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sampai saya sudah tidak bisa hitung. Apakah sampai dengan sekarang ya, misalnya saya sudah 16 tahun menggeluti di pasar saham. Apakah Pak Jimmy masih bisa menghadapi loss atau pernah loss even sudah 16 tahun? I still lost. Dan itulah yang selalu saya sampaikan kepada komunitas saham saya, kepada publik. Saya selalu katakan apa? Loss is my friend. Nah, ya, loss is my friend. But profit is my. Both of them, dua-duanya is part of my friend. Cuma tinggal bedanya apa? Kalau loss, friend, just friend. Kalau profit, best friend. Nah, kan begitu ya.
Jangan lupa, karena tujuan kita investasi di saham kan inginnya ya aset kita bertumbuh dong. Dana kita bertumbuh, portofolio kita meningkat. Kan begitu. Ya, hanya tinggal beda pendapat. Karena seringkali loss itu kerugian, ya, apapun jenis kerugian, ya, umumnya di dalam kehidupan selalu dianggap apa? Enemy, musuh. Nah, kalau dari sudut pandang saya di pasar saham, loss itu jangan dianggap musuh, dianggap teman. Karena apa? Itu part. Kalau kita terlalu terlalu banyak profit, seringkali profit dan terus-terusan kalau profit seperti itu ya. Yang seringkali saya khawatirkan apa? Kita menjadi jumawa, menjadi sombong. Nah, padahal pasar saham ini bagi saya sama halnya dengan kehidupan. Ada kalanya kita di atas profit, ada kalanya kita juga perlu di bawah loss. Pada waktu awal-awal COVID, saya pernah sampaikan ke komunitas saham saya, ayo semua di-clearkan portofolionya. Desember 2000 semua portofolio. Kenapa? Karena saya lihat tanda-tandanya kok marketnya lagi nggak enak ya. Jadi selama bulan Desember sampai dengan bulan April, saya beserta dengan komunitas saham saya tidak pernah melakukan jual beli saham. Kenapa? Karena waktu itu mulai awal-awal corona mulai masuk ke Indonesia sampai dengan ada PSBB, ya, pembatasan skala saya sampai lupa singkatannya, pembatasan skala berskala besar ya, intinya seperti itu. Kalau saya selama PSBB bunyinya kan pembesaran seluruh berat badan. Nah, karena saya juga selama COVID ya mau tidak mau karena isolasi mandiri, bukan karena COVID-nya, tetapi karena nggak bisa kemana-mana, ya kan? Jadi saya sudah tidak bisa tumbuh vertikal, jadi yang bisa tumbuh kan horizontal, perutnya yang nongol gitu kan ya. Nah, kemudian di satu sisi Bapak Ibu, rekan-rekan, anak-anak sekalian, kalian juga harus mulai belajar melihat peluang. Makanya pada kesempatan ini saya hendak menyuarakan. Sejak tahun 2012, saya selalu menyuarakan dahulu ya. Kita perlu ada bisnis sampingan. Sebagai part dari perencanaan keuangan kita. Saya waktu itu pergi kemanapun, diundang di siapapun, saya selalu menyuarakan itu. Tapi mungkin hanya super sedikit sekali yang merespon. Dan hanya butuh satu, menurut saya, event sebesar corona, baru orang mulai sadar. Ketika sudah terjadi WFO, WFH, gitu ya. Jadi kalau tolong kalimat saya ini juga diterima positif lagi ya. Oke, dari sudut pandang saya saja. Dari sudut pandang tolong diterima dengan positif. Artinya apa? Pada waktu terjadi sebelum corona atau bahkan sedang terjadi corona, yang menarik yaitu adalah apa? Kalau saya mendengar teman-teman saya ada yang mengatakan pusing Jim bisnis. Ada yang mendengar, wah saya dipecat dari perusahaan. Perusahaannya bangkrut. Ya, kalau kalian lihat di beberapa mall, kebetulan saya tinggalnya di kota Casablanca, di apartemennya ya, bukan di mallnya, ntar dikira security saya. Di beberapa mall, ya khususnya yang fokus ke retail, banyak sekali counter-counter yang sudah ditutup. Ya, ada perusahaan yang mungkin berusaha bertahan, tapi gaji karyawan dipotong. Dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dari dulu saya suarakan. Sedangkan dari sisi saya, yang menarik ya, selama COVID, justru bisnis saya semakin berkembang sampai saya tidak bisa kontrol lagi. Ya, terbukti kan tadi saya sudah tunjukkan ya faktanya ke Bapak Ibu, rekan-rekan, anak-anak ya. Artinya ini, perkembangan investor di Indonesia itu justru meningkat 56% selama COVID ini gitu. Jadi kalau misalnya pernah ada yang tanya sama saya gitu ya, Jim, kerjaannya apa? Trading for living. Jadi pada waktu semua orang sedang dirumahkan, WFH, nah saya selalu sudah di rumah. Karena
senjata saya ibaratnya kalau di pasar saham itu kan hanya komputer, kemudian online trading, sudah. Itu saja sudah cukup. Dan saya bisa lakukan dimanapun. Saya bisa di rumah dengan komputer. Kalaupun saya harus jalan-jalan mobile, saya tinggal pakai handphone. Karena online tradingnya sudah ada, mau di Google atau mau di iOS, iPhone, begitu, sudah ada. Jadi sebetulnya sih, bagi saya tidak merasa ada perubahan secara lifestyle, malah saya merasa secara bisnis berkembang pesat. Seperti itu. Ya. Nah, inilah menurut saya suarakan, saya harap saya memberikan inspirasi, khususnya pada generasi muda. Semoga ini bisa menjadi, oh iya ya, menjadi pilihan investasi. Kenapa? Karena ini yang dilakukan oleh banyak milenial yang tadi saya tunjukkan kan, rekan-rekan Anda milenial yang lain, yang sekarang lagi membanjiri pasar saham Indonesia, belajar. Oke, nah itu dia. Jadi ini adalah kembali ke junior step, mulai mengenal profit dan loss. Dan pada kesempatan ini, di poin ini, saya harap ketika kita mengenal profit dan loss, kalian juga bisa menghargai yang disebut dengan, kalau di manajemen keuangan disebutnya time value of money. Menghargai arti uang. Ya. Walaupun kadang kalau dari sisi mahasiswa, oh saya nggak masalah loss. Kenapa? Uangnya orang tua kok. Ya jangan juga. Ya. Oke. Dan di kalimat saya di bawah biasanya apa? Kalau sudah mengenal profit, sudah mengenal loss, mulai mengenal juga kalimat yang umum di pasar saham disebut, yaitu adalah nyangkut. Pak, saya beli saham ini karena ikutan teman. Ternyata harganya kok turun terus, Pak. Jadi sekarang sahamnya nyangkut, Pak. Nggak bisa diapa-apain. Karena harganya lagi turun. Nah, ini yang seringkali saya sebut junior step. Nah, saya nggak tahu. Pengalaman saya bertemu dengan banyak orang, memberikan seminar, seperti itu. Hari ini di layar saya, jumlah partisipannya ada total saat ini ya, counting ini, ada 32 orang. Ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kenapa Anda ikut seminar ini? 1, Anda memang sudah buka rekening saham. Ini jadi mau belajar atau mau dengar lebih lanjut. 1. Yang kedua yaitu adalah apa? Mungkin untuk nambah poin di kampus. Ya kan? Nah, yang ketiga, ikut-ikutan. Nah, mayoritas itu umumnya yang pertama. Jadi saya asumsikan ya, mayoritas di antara Bapak Ibu rekan-rekan anak-anak peserta web seminar hari ini nampaknya kalian sudah investasi atau trading di pasar saham. Nah, kalian ikuti step-step saya. Kalian di mana? Apakah kalian misalnya masih di basic education, awal dari petualangan? Ya, oh saya beli saham ikut-ikutan teman Pak dan lain sebagainya. Saya hanya melihat sosial medianya A, B, C, D, E. Ataukah Pak saya sudah mulai investasi di saham. Jadi saya udah dengar kalimat Bapak, slide Bapak, profit, loss dan nyangkut, saya udah lalui semua Pak. Ya, nah ini junior step. Kemudian masuk ke SMA. Nah masuk di SMA. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan anak-anak sekalian. Saya SMA mulai pindah ke Surabaya. Di SMA ini saya mulai dikenal sebagai orang yang konsisten. Kenapa konsisten? Karena peringkatnya, nilainya boleh berubah-berubah. Peringkatnya tidak pernah berubah. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3, ya, kalau terima rapot, itu pasti bunyinya peringkat 50 dari 50 siswa. Tidak pernah berubah. Keren ya? Kalau mau tepuk tangan boleh loh, saya dikasih emo tepuk tangannya ya. Ya, ini true story. Bagi sebagian orang, wah Pak Jimmy peringkat belakang, kan peringkat 50 dari 50 siswa. Makanya kan saya bilang pendidikan saya kayak sepak bola. Jadi tadi striker sudah,
Gelandang sudah. Sekarang peringkat belakang. Berarti apa? Back. Pemain bertahan toh? Nah, jelas ya. Nah, kemudian kalau di pasar saham Pak Jimmy, senior step-nya apa? Ternyata kalau kita mulai mau betul-betul serius di pasar saham, nanti Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan anak-anak sekalian pasti akan memahami, mengetahui, ternyata untuk mempelajari saham, itu ada analisanya. Jadi selama ini dengerin teman doang, sosial media, mungkin berita-berita yang nggak jelas, informasi yang nggak jelas, ternyata di pasar saham itu ada loh analisanya. Disebut analisanya ada dua, fundamental dan teknikal. Nah, jadi kalau misalnya selama ini teman-teman gitu ya bingung, Pak Jimmy, karena selama ini saya ikut-ikutan teman, jadi saya bingung, mau belajarnya dari mana ya? Nah ini, ada dua analisa. This is an IT manager. He's in the middle of destroying a bunch of cyber threats. The technical term is eradicating cyber threats. Oh, okay, fine. Ransomware, malware. Terganggu ya dari saya rupanya. Nah, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini ketika kita mulai saya menyampaikan tentang analisa fundamental dan teknikal, saya merasa saya punya kepentingan untuk menyampaikan. Bursa Efek Indonesia ini juga secara rutin mengadakan sekolah pasar modal. Dan sekolah pasar modalnya ini, Bapak Ibu sekalian ya, rekan-rekan ya, gratis. Ya, ini saya berikan linknya. Dulu kelasnya ada tatap muka. Tapi sejak COVID menjadi online. Nah, ini linknya sudah saya berikan di meeting chat ya. Nah ini. Ya, nah silakan kalau misalnya ini berguna. Karena dulu saya awal mulai belajar itu dari Bursa Efek Indonesia. Ya, apalagi gratis seperti itu. Nah, silakan kalau misalnya mau mau belajar lebih lanjut. Tapi jangan lupa ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jangan kemudian nanti sudah belajar dari Bursa Efek, ya kelasnya 1 harian, umumnya 1 hari gitu ya, keluar saya udah jago, bukan begitu juga. Justru rekan-rekan diberikan waktu lebih dalam lagi untuk memperdalam. Ya, jadi ini arahan saya untuk ternyata senior step-nya kita harus belajar fundamental, kita harus belajar teknikal, seperti itu. Ya. Dan di sini catatan saya yaitu adalah apa? Bukan lagi saya membeli menjual saham berdasarkan apa? Feeling. Nah itu. Feeling. Jangan. Apalagi kalau misalnya beli dan jual sahamnya berdasarkan apa? Wangsit. Pak, saya habis dari Gunung Tangkuban Perahu, Pak. Jadi saya dapat wangsit gitu. Nah, bahaya. Ya. Jadi ada analisanya ya. Cukup 2 saja kok, fundamental dan teknikal. Nah, itu step-stepnya. Ya, makanya saya juga tadi kenapa saya sharing dari perjalanan hidup saya sejak dari lahir sampai dengan yang sekarang. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu, ternyata di saham itu ada analisanya. Berarti untuk membeli saham, kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan analisa. Entah fundamental atau teknikal. Ya. Nah, ini lulus SMA cerita. Nah, kemudian setelah SMA berlanjut apa? Bachelor. Kita mulai masuk ke sarjana seperti rekan-rekan. Ya. Nah, di dalam bachelor kita mulai, Pak, saya udah mulai belajar. Ya. Fundamental dan teknikal. What next? Nah, what next itu adalah kalian mau menjadi apa? Kalian lebih fokus yang mana? Kebanyakan orang, ya, Pak, saya belajar fundamental, saya banyak belajar teknikal. Tidak fokus mana yang menjadi kekuatannya. Ya, padahal fokus itu penting sekali. Nah, sebelum saya ceritakan lebih lanjut, saya akan menyampaikan. Tadi sudah ya,
SD striker, SMP gelandang, SMA back pemain bertahan. Saya pernah sebelum kuliah yang kedua, saya pernah jadi kiper. Kiper itu kan prestasinya kalau nggak pernah kebobolan, clean sheet ya. Saya pernah 2 tahun kuliah, gagal mengambil jurusan IT. Nah, itu perjalanan saya sebelum saya akhirnya menemukan kuliah, saya mengambil mata kuliah yang akhirnya menjadi awal dari perjalanan karir saya juga. Saya mengambil jurusan manajemen keuangan. Awalnya jurusan selalu disebut manajemen, tapi pada zaman saya dulu manajemen itu terbagi 3, HR sumber daya manusia, marketing, kemudian finance. Makanya disebut konsentrasi, ya kan? Nah sama. Jadi ketika di pasar saham, ketika kalian sudah mulai belajar fundamental, sudah mulai belajar teknikal, konsentrasinya yang mana nanti yang kalian pilih? Apakah fundamental ataukah apakah teknikal? Fokusnya yang mana? Jelas ya? Nah, itulah sebabnya di bachelor step saya katakan, karena masing-masing ini sudah memiliki implikasi yang berbeda. Pak, saya lebih suka fundamental analysis. Berarti siap untuk menjadi investor, karena fundamental analysis itu lebih kepada investasi jangka panjang. Makanya orangnya disebut investor. Tapi kalau konsentrasinya technical analysis, ya, itu lebih jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Dan pelakunya disebut trader. Makanya kalau web seminar pada hari ini judulnya Trading for Living, trading itu adalah action. Trader nama orangnya. Gitu. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu, rekan-rekan anak-anak gitu ya, misalnya bertanya gitu, Pak Jimmy, kalau Pak Jimmy konsentrasinya lebih kemana? Dari awal, ketika tahap belajar junior step tadi, saya kuasai semua, fundamental saya jago, technical saya jago, ya, sampai akhirnya saya menemukan suatu metode sendiri dan saya konsentrasi khusus ke metode saya tersebut. Nah, ya jelas ya. Jadi harus mulai konsentrasi kemana? Sama kan seperti teman-teman sekalian, Anda kuliah, ambil jurusan apa? Nah, ini kan konsentrasi Anda. Walaupun tidak tertutup kemungkinan sepanjang perjalanan kuliah, oh ternyata kok jurusan ini nggak cocok ke saya ya, saya mau pindah, kan bisa saja. Tapi begitu apapun, kalaupun Anda pindah atau tetap bertahan, itu adalah konsentrasi yang sudah Anda pilih, karena kita tidak mungkin menguasai semua hal. Jelas ya. Jadi di pasar saham untuk menjadi living for living, yang tadi saya katakan, mulai belajar fundamental dan teknikal, ya, mulai belajar menganalisa, mulai mengaplikasikan, dan jadikan itu sebagai mungkin dari awal ya. Kalau Anda mungkin baru awal-awal suka di pasar saham, mungkin bisa dianggap itu sebagai hobi. Tapi ketika hobi ini menjadi serius, ya kan? Hobi itu ketika menjadi serius kan bisa menjadi apa? Living. Apalagi di zaman online, tidak sedikit yang saya dengar ya apalagi dari milenial gitu ya. Oh saya jual beli online, tiba-tiba bisa menjadi besar. Ya, saya aja yang saya selalu mengatakan ya, kalau sekarang kan zaman milenial, saya lahirnya di zaman kolonial seperti itu. Tapi saya selalu tidak pernah mau berhenti belajar. Ya, jadi saya suka nonton YouTube, saya suka nonton TikTok, karena banyak sekali yang saya bisa serap dari milenial. Ya, ada yang kemudian menjadi YouTuber, TikTokers bahasanya kan. Itu di zaman saya dahulu mana ada YouTube aja tidak ada. Zaman saya dulu mungkin ya permisi ngomong ya kepada Bapak Ibu rekan-rekan dosen mungkin. Mungkin zaman kita dulu, zaman saya kenalnya bukan Facebook, Friendster. Kalau kita chatting sekarang, contoh WhatsApp. Kalau dulu
Kita chatting namanya ICQ, MIRC, zaman jadul. Jadi zaman memang sudah berubah. Jelas ya. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan. Di bachelor step, kalian sudah lulus sarjana. Masuk kan ke masyarakat. Makanya di bachelor step ini saya katakan apa? Sudah seharusnya dari konsentrasi yang kalian pilih, kalian sudah memutuskan mau ambil yang mana. Ya, itu. Nah, kebetulan ya, kali ini yang kedua ya. Bachelor saya lulus, yang bachelor pertama nggak lulus, bachelor kedua lulus. Nah, kalau tahap graduation ya. Oh, jadi Pak Jimmy kalau mau trading for living itu ya harus belajar fundamental, harus belajar teknikal. Dikuasai, betul. Tapi untuk menjadi lulus, tetap namanya ilmu itu kita tidak pernah berhenti belajar. Sama kayak di pendidikan kan? Oh, habis S1, ada loh pilihan S2, walaupun mungkin ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang memutuskan untuk tidak melanjutkan ke S2. Ya kan? Langsung masuk ke dunia kerja atau dunia usaha. Sama, kita lulus bachelor juga. Ya kan? Di pasar saham, apakah terus kemudian Pak belajarnya berganti? Enggak, tetap bertambah. Karena apa? Kita mulai mengenal dari fundamental dan teknikal, kita mulai belajar yang namanya global market. Pasar global. Jauh sebelum COVID masuk ke Indonesia, di tahun yang sama 2019, sedang terjadi ketegangan antara Amerika dan China. Di tahun 2019, sebelum COVID. Nah, apa itu pengaruhnya terhadap Indonesia? Ekonomi dunia pasti terganggu lah. Kalau ekonomi dunia terganggu, ekonomi Indonesia pasti ikutan terganggu karena kita part of the world. Jadi ternyata ya, kalau kita di pasar saham, Pak Jimmy, kita juga harus aware, kita harus open terhadap perkembangan dunia-dunia luar. Tidak hanya Indonesia sendiri. COVID datang, oh kenapa ya? COVID datang kok bisa berpengaruh terhadap pasar kita. Nah, seperti itu. Dan apa kaitannya kemarin ya beberapa sejak tahun 2020 sampai dengan beberapa bulan terakhir pemerintah memberikan DP 0% untuk kredit kendaraan bermotor. Kenapa sampai memberikan subsidi, insentif seperti itu? Nah, itu untuk menggairahkan ekonomi. Kalau ekonominya mulai bergairah, pasar sahamnya kan bergairah. Jadi kita lebih mudah memperoleh profit. Jadi kalian harus mulai mempelajari tidak hanya dalam negeri saja, tetapi alangkah baiknya kalau juga mengetahui dunia luar. Jelas ya. Nah, itulah yang saya sebut graduation steps. Dan kita siap untuk kita memprogram ulang apa yang sudah selama ini kita pelajari. Oh, ternyata kalau di saham itu ya, kalau memang betul-betul mau living, saya harus belajar fundamental, saya juga harus belajar teknikal, saya harus fokus yang mana, konsentrasi. Sambil saya buka mata, buka telinga, saya terbuka untuk perkembangan terbaru ekonomi, politik dari dunia global maupun dari dunia pasar dalam negeri sendiri. Nah, itu yang saya sebut graduation step. Dengan begitu, saya yakin kalian siap untuk di pasar saham, menjadikan saham itu sebagai living. Ya. Dan menjelang slide terakhir, nah kebetulan dalam pengalaman saya, ya. Dalam pengalaman saya mengambil pendidikan sampai S2, sampai master. Makanya di sini saya tambahkan master slide. Sekarang saya rekap, saya simpulkan. Jadi Pak Jimmy, kalau sarjana dengan master yang berbeda itu apa? Yang berbeda yaitu adalah satu, berarti kita sudah mengetahui tentang global market. Dua, kita sudah tahu tentang yang disebut analisa fundamental dan teknikal. Ketiga, tidak hanya itu, kita juga harus tahu sektor apa yang ada di pasar modal Indonesia. Kita ada 9 sektor. Sektor keuangan, sektor agriculture, sektor pertambangan, ya, sektor consumer,
Ya. Nah, kalian juga harus melihat sektornya. Tidak hanya secara market. Ya, beberapa hari terakhir saham Unilever, Indofood, ICBP, ya, atau saham misalnya saham rokok, AM Sampurna, saham gudang garam, kok beberapa waktu terakhir, beberapa bulan ya Pak ya, turun terus. Kenapa? Kenapa sektor konsumernya terganggu? Nah, karena apa? Karena dampak COVID, penjualan mereka menurun. Kalau penjualan menurun, menurut bahasa keuangan, ya kan, bisa mengakibatkan laba bersih mereka turun. Sehingga laporan keuangan mereka menjadi sedikit kurang baik. Makanya investor merespon dengan harga sahamnya pada turun semua, dihindari dulu. Tapi nanti ketika ekonomi kita sudah mulai pulih, saya percaya saham-saham ini, saham-saham konsumer akan juga bergerak mengikuti pula. Nah, semoga jelas ya. Jadi untuk menjadi master, kita juga harus tahu sektornya apa. Pak Jimmy sekarang sektor yang lagi kira-kira tune in, mantap apa ya Pak Jimmy ya? Kalau saya, sektornya keuangan, karena bank itu ya, contoh keuangan, bank, itu mau krisis, mau nggak krisis, tetap banyak duitnya. Untuk tahun ini saya menjagokan sektor properti. Ya, apalagi properti sudah murah, banyak dikasih insentif pajak dari pemerintah, terakhir dihapuskan pajaknya sementara, seperti itu. Nah, ini bisa menjadi primadona. Ya, nah inilah salah satu analisa sektoral dengan cara sederhana saja. Nah, keempat, baru kemudian bagaimana kita memilih sahamnya. Sahamnya itu kan ada terbagi 3 versi saya. Ada saham blue chip, AQ45. Ada saham second liner, bahkan ada yang saya sebut junk stock, saham sampah. Ya. Yang naiknya kenceng, turunnya juga kenceng begitu. Nah, untuk tahap awal kalian jangan terlibat di saham-saham seperti itu. Pilih yang saham-saham yang sebisa mungkin kalian kenal. Ya. Kecuali kalau kalian sudah terbiasa di pasar saham, kalau Pak Jimmy ini kan udah 16 tahun di pasar saham. Jadi jenis-jenis sahamnya sudah tahu dan mana yang dipilih. Ya. Nah, itulah di kalimat saya yang terakhir sampai di tahap master ataupun bachelor, tulisannya yaitu adalah kalian sudah siap untuk selective buying. Memilih saham-saham yang baik untuk Anda. Kenapa? Karena seperti saya loncat sedikit modal, Warren Buffett, orang tersukses di pasar modal dunia nomor 1, dikatakan apa? Price is what you pay, but value is what you get. Nah, itu dia. Ya. Itulah sebabnya metodenya dikenal dengan istilah value investing. Karena yang selalu dia lihat dari perusahaan adalah value-nya, bukan sekedar harganya. Jelas ya? Itulah sebabnya dari sisi master step, sekarang masuk ke professional step. Pak Jimmy, kalau saya sudah master semuanya, apa yang berikutnya? Bapak Ibu rekan-rekan harus punya plan. Inilah yang membedakan tidak hanya sekedar master saja, tetapi juga profesional. Plan itu apa Pak Jimmy? Harus tahu masuknya di harga berapa, entry. Targetnya di harga berapa kalau mau profit taking. Kalau sahamnya jatuh, risk management kalian, stop loss-nya di mana? Seringkali saya singkat set, stop entry target. Jadi harus punya plan. Semoga jelas ya. And go for it. Itu. Nah, moto nanti bagian terakhir saja ya. Demikian presentasi dari saya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya berharap bisa memberikan inspirasi, berguna dan bermanfaat buat Bapak Ibu, rekan-rekan dan anak-anak sekalian. Mungkin kalau presentasi ya tidak banyak-banyak, to the point. Tapi saya lebih suka dengan diskusi, ya, apalagi dengan mahasiswa-mahasiswi, dengan adik-adik, anak-anak itu saya paling suka
kalau selalu kembali ke dunia kampus itu karena saya ingin tertular energi positifnya, aura positifnya, ya. Dan saya mau tahu sebetulnya anak-anak UPJ ini aktif-aktif enggak, ya. Oleh sebab itu saya akhiri presentasinya. Semoga kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Okta. Ya, terima kasih Pak Jimmy atas pemaparannya tadi. Semoga bisa dicerna oleh para peserta. Dan kita lanjut ke sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin bertanya. Boleh dipersilakan. Pak Fendi sepertinya sudah resen. Silakan Pak Fendi. Oke, Pak Okta. Selamat. Dan Pak Okta dan rekan-rekan. Oke, mungkin boleh ditulis pertanyaannya dulu ya. Saya permisi lagi. Pak Fendi kalau mau bertanya boleh Pak ditulis di kolom chat Pak. Atau saya coba catat. Gini Mas, maaf Pak. Lihat nggak suara saya? Saya chat aja. Boleh dari chat, boleh dari Chat aja. ya. Silakan untuk para peserta yang ingin bertanya boleh dituliskan di kolom chat atau nanti ketika Pak Jimmy sudah kembali boleh bertanya. Di live YouTube juga sudah ada beberapa pertanyaan, nanti akan saya keep dulu dan akan saya kumpulkan untuk ditanyakan kepada Pak Jimmy. Oke, saya sudah siap kembali, Pak Okta. Terima kasih. Oke. Pak Jimmy, ini ada pertanyaan dari Pak Fendi ya. Selamat pagi Pak Jimmy, saya pernah melihat orang join investasi tidak tahu modelnya apakah forex ataukah saham, tapi selalu bilang untung 12 juta sebulan atau 50 juta sebulan. Karena Pak Jimmy ini kurang yakin model investasi apa ya itu Pak, dan sistemnya seperti apa, ataukah ada robot yang bermain begitu Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Fendi. Dan saya sudah lihat dari ini ya, fotonya Pak Fendi Saputra. Luar biasa ya. Kalau saya tebak, ini hanya tebakan saja, Pak Fendi mungkin dosen ya? Iya Pak. Iya, padahal kita baru pertama kali ketemu. Iya, Pak. iya. Nah, makanya yang tadi saya katakan, ya, ini part of analisa juga. Ya. Makanya baru pertama, kayaknya saya lihat ini lagi di kantor, dan mungkin tebakan saya kedua, Pak Fendi Saputra ini dosen di UPJ. Ya pasti Pak. Pasti ya. Pasti. Ya. Soalnya seminarnya kan terbuka untuk umum. Nah, cuma saya lihat nampaknya, dosen di UPJ. Terima kasih pertanyaannya Pak Fendi. Langsung saya jawab. Begini. Oke. Saya tidak tahu modelnya apa, tapi selalu bilang untung 12 juta per bulan atau 15 juta per bulan. Nah, kalau saya mendengar seperti ini, dua hal Pak yang perlu saya tegaskan, yaitu adalah yang pertama, ini biasanya oknum, jadi secara pribadi ya, orang. Kedua, ini biasanya berani mengatakan demikian karena menggunakan robot. Ya, nah robot ini saat ini dari dulu sampai saat ini seringkali terjadinya di pasar forex, Pak, bukan di pasar saham. Ya itu ya, karena di forex lebih sophisticated lagi, lebih bisa dibuat pemrograman secara robot. Kalau di pasar saham sementara ini robot masih belum diperbolehkan.
Makanya jadi saya langsung tahu ini cenderung ke forex. Seperti itu. Ya. Dan yang ketiga sebetulnya ada poin ketiga tetapi di luar pasar keuangan ya. Karena forex juga bagian dari pasar keuangan. Yang ketiga bisa saja sistemnya adalah apa ini? Money game. Oh iya, money game. Money game. Ya, tapi karena saya lihat kalimat Bapak apakah saham atau forex. Nah, kalau lebih merujuk kepada saham atau forex, umumnya lebih ke forex. Nah, semoga menjawab Pak Fendi. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Berarti emang kalau saham belum ada robotnya ya? Sejauh ini belum ada, Pak. Oh, cepat tuh Pak Jimmy bisa membuat robot. Coba kalau saya waktu itu sempat kuliah IT, Pak, yang gagal itu yang IT. Sayang. Coba kalau misalnya IT-nya lulus, mungkin saya bisa buat robotnya untuk saham ya. Oh iya. Pasti. Ya, apa itu, Pak? Ya, untungnya gagal, Pak. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak Fendi. Salam kenal sekali lagi. Oke, lanjut. Ini dari Ishan Rizky. Beliau ingin bertanya, menurut pemaparan Pak Jimmy, kita diharuskan untuk selective buying, begitu ya. Saat ini saya melihat banyak generasi milenial yang terjun tanpa memahami seluk-beluk emiten yang kita pilih. Bagaimana tahapan awal dalam menentukan dan menganalisa teknik fundamental suatu emiten yang kita yakini? Baik. Oke, ini pertanyaan ya. Pertama, bagaimana menganalisa? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, analisa terbagi dua. Ya, tadi penjelasan saya semoga membantu ya. Jadi sebetulnya itu sudah saya berikan step-stepnya. Analisa ada dua, fundamental atau teknikal. Nah, kalau fundamental, untuk mengetahui perusahaan tersebut, kita harus menganalisa dari laporan keuangan. Kuncinya fundamental laporan keuangan. Nah, kalau untuk laporan keuangan, nah ini seringkali ada muncul dua versi. Yang pertama, berarti Pak Jimmy, seringkali kepercayaan di pasar mengatakan, oh, jadi kalau saya belajar fundamental, saya belajar laporan keuangan, berarti saya harus tahu ini dong ya Pak ya. Berarti harus anak-anak ekonomi, khususnya anak-anak manajemen atau akuntansi. Di satu sisi betul adanya, tapi di sisi lain, ya sekarang kan zaman digital, zaman internet, zaman Google, fundamental itu bisa dipelajari dengan otodidak loh. Bahkan pengalaman saya 16 tahun terakhir ya, saya belajar pasar saham itu semuanya otodidak. Guru formal bagi saya. Termasuk zaman saya waktu di pendidikan di universitas dulu. Ya. Saya tahu dulu dosen keuangan saya mengajarkan saya, ini ya, membuat laporan keuangan. Nah, itu saya belajarnya di akuntansi. Menganalisa laporan keuangan, itu saya belajarnya di manajemen keuangan. Begitu saya masuk di mata kuliah manajemen investasi dan portofolio, saya mulai belajar menghitung apa? Alfa, beta, capital asset pricing model, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi begitu masuk di pasar saham, nah, sometimes antara teori dengan praktek berbeda banyak. Nah, jadi kita harus belajar laporan keuangan. Dan saya mengencourage, siapa tahu ada di ekonomi untuk menganalisa laporan keuangan. Bisa dipelajari. Ya, bahkan laporan keuangan itu formula besarnya ada 5. Ya, ini sekedar sharing, maklum. Karena saya juga masih tercatat sebagai dosen juga, ya, sebagai apa ya, pekerjaan sosial saya lah ibaratnya. Ya, kalau kita belajar di manajemen keuangan, itu kalau di buku manajemen keuangan itu umumnya di bab 2, namanya analisa analisa rasio keuangan. Itu kan ada 5 rasio besar di manajemen keuangan. Rasio profitability, rasio solvability, rasio aktivitas, rasio pasar, kemudian sama satu lagi rasio utang jangka pendek itu rasio, saya ingatnya bahasa Indonesia ya, bahasa Inggrisnya saya lupa, rasio solvency rasio, seperti itu. Ya, nah dari 5 ini ada muncul 60 formula lagi yang lebih kecil untuk menganalisa laporan keuangan. Apa sini? Apakah saya perlu mempelajari itu semua? Saran saya, kalau masih muda, masih mahasiswa, mahasiswi, serap semua. Tapi nanti ketika sudah mulai praktek di pasar modal,
Simple. Pilih aja rasio pasar. Selesai. 4 rasio boleh dikesampingkan. Oh, jadi saya bantu memilah. Kenapa Pak Jimmy kok rasio lainnya perlu dipilah? Ya karena kita investasi di saham kan berharap profit. Berarti kacamatanya investor. Berarti kita cukup lihat rasio dan keuntungan. Berapa besar pembagian keuntungan yang dibagikan kepada investornya? Nah, seperti itu ya. Semoga membantu. Nah, kalau tadi dikatakan tahapan awal, tadi sudah saya sampaikan ya, dan juga saya bisa berikan jalan ya. Kalau misalnya yang bertanya Ihsan Rizky betul-betul masih awam di pasar saham, jangan lupa ya, boleh tuh mengikuti kelas sekolah pasar modalnya Bursa Efek Indonesia, gratis kok, free ya. Dan siapa tahu nanti ini web seminar ini bisa menjadi berseri. Ya, saya bisa nanti membagikan materi-materi atau pemikiran pengalaman saya lanjutan juga. Karena seperti yang saya sampaikan dan saya yakin juga ini diketahui semua orang ya. Nggak mungkin dalam 1 hari misalnya kita webinar, kan tadi sudah disampaikan Pak moderator Pak Okta, kita durasinya jam 9 sampai jam 11 seingat saya ya. Masa 2 jam kita langsung tiba-tiba jago saham, kan enggak. Ya, nah, step by step. Oke. Nah, itu. Nah, kalau menganalisa teknikal itu juga ada tekniknya, juga ada metodenya. Nah, semoga menjawab. Terus di sini oke, lalu dalam sepengetahuan saya trading adalah transaksi jual beli untuk short term, betul. Namanya disebut trading. Kalau tadi saya sampaikan kan di materi saya, kalau jangka panjang disebutnya investing atau investasi. Betul. Bagaimana pembagian porsi antara dana darurat, investasi, dan trading yang ideal untuk kehidupan menurut Pak Jimmy? Oh, this is very interesting. Ya, dan very challenging question. Wah, untuk pertanyaan dari mahasiswi UPJ ya, pertanyaan ini salut. Ya, mantap, luar biasa. Sudah berpikir jauh ke depan. Ini yang tidak pernah saya lihat di zaman saya kuliah dulu. Ya, makanya zaman milenial ini sekarang hebat-hebat, kritis. Oke. Jadi begini, saya menjelaskan ini, saya akan menggunakan 2 ilmu. Tidak bisa hanya 1. Ya. Kalau selama ini tadi pemaparan saya ibaratnya ilmu saham, sekarang saya tambahkan yang namanya ilmu perencanaan keuangan. Oke. Sebetulnya porsi antara dana darurat, investasi, dan trading, dana darurat itu tidak bisa digabungkan ya, investasi dengan trading. Paham ya? Namanya kenapa saya pakai 2 ilmu. Jadi secara prioritas, dana darurat harus terlebih dahulu. Itu dulu. Kita nggak usah ngomong trading, kita nggak usah ngomong investasi. Nah, dana darurat itu berapa Pak Jimmy? Menurut ilmu perencanaan keuangan, ya minimal adalah 3 sampai dengan 6 kali penghasilan kotor kita. Jadi misalnya contoh. Kalau misalnya Pak Jimmy salary-nya misalnya 10 juta per bulan. Jadi di dalam buku tabungan saya harus ada 3 kali atau 6 kali. Ya, 3 sampai 6 kali. Misalnya saya pakai 6 kali ya. Jadi gaji saya misalnya 10 juta. Jadi di buku tabungan saya harus ada 60 juta. Nah, itulah yang disebut dengan dana darurat. Jadi ibaratnya, karena saya profesinya kan trader, jadi saya nggak apa-apa ngomongnya. Misalnya saya kerja, tiba-tiba saya dipecat gara-gara COVID. Saya nggak perlu khawatir karena apa? Karena sudah ada dana darurat yang saya siapkan 6 bulan. Jadi ibaratnya saya masih bisa menghidupi diri saya sendiri ketika saya tidak ada pekerjaan. 6 bulan berikutnya sambil mungkin saya mencari pekerjaan lain kan. Nah, itu konsep dana darurat. Jadi ini terpisah dengan trading dan investasi. Nah, semoga jelas ya. Nah, kalau kemudian di sini dikatakan berapa porsi antara trading dan investasi. Ya, jadi dana darurat semoga jelas. Berapa porsinya? Sebetulnya berapa porsinya ini kembali lagi ke materi yang tadi saya katakan. Setelah kita belajar fundamental, setelah kita belajar teknikal,
Anda konsentrasinya mau kemana? Kalau mau, Pak, saya mau menjadi investor, ya berarti 100% ke investasi dong. Betul? Pak, saya mau trader, berarti 100% ke trading. Tapi kalau misalnya Anda kombinasi, Pak Jimmy, saya mau kombinasi, saya juga ada investasi untuk jangka panjang, saya juga untuk investasi jangka pendek. Salah? Enggak. Berarti bagaimana porsinya? 50-50 saja berangkatnya. Mulainya dari 50-50. Sampai akhirnya, ya nanti di sini, kayaknya saya investasi kok lebih optimal ya. Udahlah, saya perbesar porsi saya 70% mungkin di investasi, 30% mungkin di trading. Kan bisa juga. Gitu. Ya, jadi secara sederhana 50-50, 50-50 aja. Kalau memang pembagiannya antara investasi dengan trading. Nah, semoga menjawab ya. Selanjutnya ada dari Erwin Winarjo ya. Ini beliau bertanya, selamat pagi Pak Jimmy, saya Erwin dari UPJ, ini salah satu tendik dari UPJ Pak. Bolehkah sedikit sharing mengenai cara menggunakan salah satu tools untuk analisa seperti Fibonacci retracement level, dan apakah ada free apps yang menyediakan tools untuk analisa tersebut Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, apakah Pak Erwin saat ini juga masih tetap di Zoom? Ya, masih Pak. Masih ya? Oke, mungkin boleh di unmute suaranya. Yuk kita kolaborasi, Pak. Oh, ini Pak Erwin ya, Pak Erwin. Oke. Baik. Pak Erwin, ini pertanyaannya sudah menjurus ke teknis. Jadi, kita juga baru pertama kali bertemu ya, Pak Erwin ya, sama-sama fair ya. Pertanyaan seperti ini biasanya terjadi karena Bapak sudah di saham sebelumnya. Betul? Betul, Pak. Ya, estimasi saya, tebakan Bapak sudah di saham kurang lebih sekitar 1-2 tahun terakhir. Betul? Betul. Kita pertama kali bertemu, Pak ya. Jadi itulah makna saham bagi saya. Jadi ketika menganalisa saham, saya juga menganalisa kira-kira profil pesertanya seperti apa. Permisi loh ya Pak Erwin. Nah, semoga Pak Erwin tidak tersinggung ya. Jadi ini kan part ya. Jadi bagi mahasiswa juga bukan kemudian wah nanti bisa-bisa diarahkan ke hal yang lain. Wah Pak Jimmy ini kayaknya dari dunia lain ya. Nah, bukan begitu gitu ya. Again, 16 years experience explain something. Oke. Nah, langsung saja. Pak Erwin, tolong boleh sedikit sharing mengenai cara menggunakan salah satu tools. Dalam hal ini kebutuhan Pak Erwin yaitu adalah Fibonacci retracement. Baik. Dan apakah ada free apps? Oke, siap. Ini Pak, nama apps-nya ada Pak. Saya mulai dari apps-nya dulu ya. Yaitu adalah chartnexus.com. Ini free, Pak. Kita bisa diberikan data 3 tahun terakhir. Nah ini, Pak. Ya, saya langsung berikan linknya yang langsung free downloadnya aja, Pak ya, supaya nanti Bapak nggak pusing. Nah ini. Ini free download. Oke. Here. Oke. Nah ini Pak. Saya berikan linknya di meeting chat langsung, jadi langsung action, praktek. Nah nih, silakan Pak di-download, free seperti itu, dan nanti tampilannya seperti ini Pak. Oke, yuk kita kolaborasi. Terserah Pak Erwin mau unmute atau mau pakai chat, terserah Bapak ya. Pak, kalau kita belajar Fibonacci, Bapak mau pakai saham apa? Coba. Boleh misalkan BBNI deh Pak, boleh. Bank BNI ya? Iya, betul. Oke, BBNI. Nah, Bapak udah pernah install aplikasi ChartNexus sebelumnya mungkin? Belum Pak, belum sama sekali. Oh, belum ya? Oke, nanti bisa diinstal. Nah, nanti tampilannya seperti ini, Pak. Nah, sama seperti Google. Jadi di kanan atas ada Find. Ya, kita bisa ketikkan BBNI. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah pergerakan saham BNI ya, Pak ya. Oke. Nah, mari kita bicara tentang Fibonacci. Di Fibonacci ini,
kalau di chart Nexus itu letaknya ada di drawing tools, Pak. Ya, ada di drawing tools. Nah, di bawah menu drawing tools ini ikon ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di menu yang ke-10 ya, ini saya klik ya. Nah, ada pilihan Fibonacci retracement. Ini dia, Pak. Oke. Nah, ini step pertama. Kita klik ya, Pak ya. Nah, Fibonacci retracement cara penggunaannya sebetulnya relatif mudah. Ya, tetapi nanti pendalamannya juga banyak. Nah, kalau Fibonacci retracement sebetulnya begini, Pak. Bapak lihat time frame-nya dalam 1 tahun. Ya, misalnya kita bicara time frame-nya adalah tahun 2021 ini. Oke. Nah, kalau Bapak lihat di time frame 2021, kuncinya yaitu adalah saya pisah dulu ya. Jadi supaya tahu apa ini 2021 itu yang mana. Oke, saya kasih pemisah 2021. Ini. Nah. Ya, ada garis ya Pak. Mohon maaf agak mungkin sedikit transparan, nggak terlihat, tapi semoga masih bisa Pak Erwin lihat ya. Nah, kuncinya kalau kita belajar Fibonacci retracement, Bapak hanya cukup menganalisa mana harga tertinggi sepanjang tahun itu, mana harga terendah sepanjang tahun itu. Ya. Nah, di dalam gambar harga terendah dari Bank BNI pernah terjadi di tanggal 1 Februari 2021. Terendah. Harga tertinggi Bank BNI pernah terjadi di 12 Januari 2021. Nah, di sini. Jadi Bapak memetakan mana tertinggi, mana terendah di dalam 1 tahun. Itu konsep awalnya, Pak. Nah, kalau Bapak sudah menemukan di mana titik tertinggi, di mana titik terendahnya, sekali lagi Bapak klik Fibonacci retracement. Bapak tinggal letakkan ya 2 cara. Bisa dimulai dari titik tertingginya dulu atau nanti bisa dimulai dari titik terendahnya. Ya, saya mulai 1 ya. Kita mulai dari titik tertingginya dulu. Oke. Klik, tahan kalau menggunakan aplikasi Chart Nexus. Nah, kita letakkan ke bawah. Ini mouse-nya sambil saya masih klik ya. Masih saya tahan ya. Oke. Nah, Bapak lihat di dalam kursor atau mouse itu kan ada tulisannya 100%. Di sampingnya mouse. Ya. Nah, 100% ini Bapak letakkan di titik terendahnya, harga terendahnya. Maka harga tertinggi tadi di sini Fibonacci-nya adalah 0. Titik terendah Fibonacci-nya adalah 100%. Sehingga terbentuklah Fibonacci secara lengkap. Nah, kalau Bapak mulai dari atas ke bawah, ini bisa digunakan pada waktu tren dari saham tersebut turun. Nah, itu dia, Pak. Ya, ini dulu yang saya mau jelaskan. Nah, yang lainnya. Lah, Pak Jimmy, kalau misalnya Fibonacci ini dilakukan dengan cara yang kedua, dari bawah, sekarang terbalik, Pak. Dari bawah, berarti bawahnya pasti 0%. Ke atas, yang atas 100%. Ini digunakan kalau saham BNI uptrend menuju ke arah atas. Nah, sehingga kita memiliki angka-angka Fibonacci di bagian atas yang belum dijangkau oleh Bank BNI ini. Dan mempersiapkan kalau misalnya nanti ada new high. Nah, setiap angka-angka Fibonacci atau setiap garis-garis Fibonacci itu memberikan panduan kepada kita, kalau di technical disebutnya sebagai support dan resisten. Contoh, ya, ini saya agak minggirkan supaya nanti Bapak bisa kelihatan ya. Nah, saya taruh di samping sini aja lah. Nah, contoh, beberapa kali kalau kita lihat, ternyata Fibonacci 50%
di Bank BNI ini terjadi sangat kuat sekali. Itulah sebabnya ketika harga saham BNI mencapai Fibonacci 50%, selalu kemudian mengalami peningkatan. Nah, ini supportnya. Kemudian beberapa hari terakhir, di Fibonacci 60%, 61,6 tepatnya, juga ini menjadi support dari BNI yang terakhir. Ya, nah kebetulan ini update-nya harganya kemarin ya Pak ya. Nah, ini sudah masuk nih BNI di Fibonacci di 61,6. Bagaimana dengan pergerakan BNI sekarang? Nah, langsung kita lihat live. Karena saya kalau sudah di depan layar pasti mau tidak mau pasti saya selalu siap aplikasi. Iya dong, namanya juga trading for living. Nah, sejauh ini kita lihat Bank BNI plus 50 positif ya. Nah, namanya positif berarti kan ada kenaikan. Sejauh ini walaupun masih baru sesi 1 ternyata memang betul. Betul apa Pak Simi? Betul ternyata Fibonacci di 61,6 terakhir membuat BNI kembali rebound. Jadi support 50% valid, 61,6 pun juga valid. Nah, seperti itu Pak Erwin. Apakah sangat membantu? Sangat membantu Pak. Boleh. Mantap. Nah, saya paling senang kalau misalnya peserta saya, wah siap, mantap, jelas. Berarti ini kita untuk menggunakan Fibonacci ini kita harus tahu dulu si saham ini pergerakannya lagi uptrend atau downtrend ya Pak ya sebelumnya. Betul sekali Pak. Oke. Sangat betul sekali. Dan time frame yang cukup baik itu kita buat ngelihat downtrend atau uptrend itu di jangka waktu berapa lama sih Pak kira-kira? Oke. Untuk melihat uptrend atau downtrend, kata kuncinya ada di 1 tahun, Pak. Oke. Ya, dan itulah yang membedakan antara investor, fundamental analysis atau technical analysis. Kan kuncinya di 1 tahun, perbedaan mereka. Semoga menjawab. Terima kasih Pak, sangat membantu. Mantap, mari kita maju sama-sama ya. Nah, nanti kalau misalnya Pak Erwin mau kontak saya juga silahkan. Yuk kita maju sama-sama. Siap Pak. Thank you Pak. You're welcome. Oke, terima kasih Pak Erwin, terima kasih Pak Jimmy. Sepertinya tadi udah sedikit taktikal ya penjelasannya. Ya. Sangat-sangat detail dan taktikal. Dan tadi kalau nggak salah Pak Okta mengatakan Pak Erwin teknik ya? Iya. Iya. Ya, mantap, luar biasa. Saya coba lihat dari chat di YouTube, sepertinya ada pertanyaan dari Stephanie Christina. Oh, mungkin ini salah satu mahasiswa ya. Jadi untuk anak-anak muda atau generasi milenial sekarang, lebih baik awal mulai belajar saham itu di bidang apa ya Pak? Maksudnya di bidang saham yang seperti apa ketika mungkin baru pertama kali mulai saham? Oke. Stephanie ya, ini pertanyaannya dari YouTube ya? Iya, karena kita juga ya kita live ya. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita belajar saham, ya lebih baik kita mulai dari mana? Nah, sekali lagi saya merekomendasikan ya kalau mau belajar saham itu bisa mulai dari kelas Bursa Efek Indonesia yang tadi sempat saya berikan linknya, ya atau bisa dicari sendiri di Google sekali lagi ya. Ini apa? Jadi kalau misalnya kita buka Google, kita ketikkan sekolah pasar modal, pasti keluar sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia. Jadi ini awal mulainya. Oke, nah nanti dari sekolah pasar modal itu materinya nanti akan mulai pertama materi awal pengetahuan tentang pasar modal. Nanti semakin siang ya acaranya biasanya udah mulai diarahkan bahwa ternyata untuk belajar saham itu kita harus fundamental dan teknikal. Ya, nah itu step yang kedua. Ya, nah masalah mana fundamental dan teknikal belajarnya, nah itu tergantung dari Stephanie. Mau belajar yang mana dahulu. Nah, kalau Stephanie misalnya yang bertanya ini, saya asumsikan mahasiswa-mahasiswi ya dari jurusan ekonomi, nah mungkin bisa mencoba fundamental terlebih dahulu. Karena fundamental ini rumpunnya dengan ekonomi dekat sekali.
Jadi pasti kalau belajar, oh ya ini saya udah pernah dapat di kampus misalnya. Ya, jadi relatif sedikit lebih mudah. Oke, tapi bukan berarti Pak, saya kalau mau belajar teknikal dulu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya mau belajar fundamental atau teknikal ya, saya ada satu biasanya yang utama. Ini sangat bagus sekali menurut saya. Ya, satu website ini ibaratnya boleh saya katakan Wikipedia-nya versi saham secara online. Ya, nah ini linknya. Ya, saya kasih ya, investopedia.com. Oke, semoga terlihat di YouTube juga. Investopedia.com. Oke, nih. Nah, ya memang kelemahan dari website ini, ya tapi saya tidak menganggap itu sebagai kelemahan ya. Cuma mungkin for some people dianggap kelemahan karena apa? Karena ini websitenya pakai bahasa Inggris. Ya, tapi kalau untuk anak-anak generasi sekarang, menurut saya Inggris itu sudah keharusan kali ya. Nah, jadi nanti bisa dibuka lebih lanjut. Contoh ya di Investopedia kita cari di menu search. Ya, kita klik fundamental analysis itu langsung keluar. Ya. Nah, ini bahkan kita bisa belajar mulai dari definisinya. Ya, sampai dengan pemahamannya. Bagaimana fundamental dilawankan dengan analisa teknikal. Ya, nah, ini lengkap sekali. Silahkan bisa dibaca. Ya, nah itu dia. Semoga membantu, Stefani. Ya, terima kasih Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum kita menutup seminar pada hari ini. Tadi Bapak kan bilang kalau di saat pandemi seperti ini ternyata generasi milenial itu mendominasi pasar saham gitu Pak. Betul. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih sebenarnya faktor yang membuat generasi milenial itu mendominasi pasar saham atau lebih memilih menginvestasikan uangnya ke saham gitu Pak, dibanding dengan misalkan model-model bisnis yang lain? Karena kita tahu kan ada kemungkinan untuk kedua hal itu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang faktor yang biasanya melatar belakangi generasi milenial sekarang untuk masuk ke pasar saham di tengah pandemi seperti ini? Oke, ini juga pertanyaan yang luar biasa bagus dan jawaban ini saya akan mulai berangkat dari zaman dulu ya, Pak Okta ya. Kalau kita belajar mungkin IPS ya zaman saya dulu, saya nggak tahu kalau sekarang zamannya namanya disebutnya apa, ilmu pengetahuan sosial atau ilmu ekonomi juga ada. Kita kembali ke zaman kemerdekaan dulu tahun 45. Jadi secara ekonomi atau secara sosial kita dibagi menjadi 3 generasi. Generasi X ya ketika kita masih baru merdeka. Ya. Atau sebelum merdeka. Di mana kerja keras itu menjadi kunci kesuksesan. Generasi Y kurang lebih yang lahir di tahun 70-80-an mulai berubah menjadi tidak hanya kerja keras, tetapi kerja cerdas. Nah, ya jadi zaman orang tua saya dulu mau sukses kerja keras. Ketika di zaman saya mau sukses tidak harus kerja keras juga, tetapi juga kerja pintar, cerdas. Nah, ini yang menarik. Di zaman milenial kerjanya apa? Kerja cepat. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat. Nah, yang menarik saya lihat ini, ya mungkin bisa baik sisi positif maupun sisi negatif dengan perkembangan teknologi yang serba cepat juga. Saya melihat dari sisi negatifnya dulu saja ya, yaitu adalah apa? Anak-anak milenial ini sangat suka semua yang berbau cepat. Termasuk diantaranya ketika kita masuk saham. Saya dengar kalau di pasar saham, profitnya cepat.
Nah, sesuatu yang cepat mereka suka. Nah, menurut saya itulah yang mendasari banyak sekali investor milenial yang bergabung di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi saya melihat tendensi atau pola pikir bahwa saya mau mulai membuka usaha, gitu ya. Dari kecil hingga saya besarkan seperti itu ya. Itu paradigmanya sudah mulai berubah. Paradigmanya mulai berubah menjadi apa? Ya, saya mau membuka usaha cepat. Saya mau pakai jalur online. Saya nggak perlu pakai toko, gedung, bangunan fisik. Saya hanya tinggal bangun apps. Nanti kalau bisnis saya besar, saya tinggal jual perusahaan saya. Kalau zaman orang tua saya dulu, kalau misalnya ada bisnis kan di usia orang tua saya, umumnya kan, saya punya bisnis, nanti saya lanjutkan ke generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya yang generasi Y, biasanya apa? Wah, ini warisan dari orang tua, saya harus pertahankan. Gitu kan? Tapi kalau generasi ketiga, kalau di pasar seringkali kan dianggap apa? Generasi menghancurkan, ya umumnya, ya. Tetapi generasi ketiga sekarang lebih apa? Loh, kalau kita bicara bisnis ini sudah bernilai tambah, ya bisa aja dijual. Jadi versinya cepat. Seperti itu. Sudah mainannya sudah aplikasi. Makanya sekarang mulai muncul kalimat-kalimat apa? Startup. Dulu mana pernah zaman saya dulu, zaman orang tua saya dulu ada yang namanya startup. Padahal kan ini perusahaan rintisan. Intinya kan kita baru membangun kan. Nah, dulu kita taunya kan, saya baru memulai usaha gitu. Tapi sekarang memulai usaha aja ada nama keren. Startup. Nah, begitu. Ya, apalagi kalau startupnya ini seperti Gojek, Grab. Ini bukan endorse ya. Ya, seperti Grab, Gojek yang kemudian apa? Terakhir disebut startupnya menjadi unicorn. Perusahaan dengan nilai lebih dari value di atas $1 juta US. Nah, itu. Ya, jadi menurut saya kenapa milenial ini sangat tertarik investasi di pasar modal, ya, saya melihat dari salah satunya yaitu adalah kecepatan. Nah, itu negatifnya. Positifnya yaitu adalah semoga kecepatan ini sekali lagi juga didukung dengan apa? Fundamental yang baik. Karena investasi bagaimanapun juga tetap ada risikonya. Nah, itu. Dan kebetulan yang kedua, alasan saya pas kebetulan kena COVID, Pak Okta. Jadi Pak, sekolah umumnya selama ini kita ketemu di sekolah, ketemu teman-teman. Nah, sekarang kita work from home. Seperti itu. Jadi bingung apa yang mau dilakukan. Ya, makanya kita juga ketahui sebelum kita bicara pasar saham ya, di kalangan milenial sekarang, ya, even sudah keluar yang namanya Mobile Legend, PUBG, ya kan? Malah gamer ini bisa menjadi satu profesi. Nah, tidak hanya trader loh, gamer juga profesi, ya kan? Nah, pada zaman dulu saya ibaratnya menjadi ikut game. Saya tidak berani dikatakan gamer karena itu bukan hobi saya, tetapi tidak profesi. Ya, itu dikatakan hobi. Nah, sekarang sudah menjadi profesi. Kan luar biasa. Seperti itu. Ya, semoga menjawab. Baik. Terima kasih Pak Jimmy atas jawabannya. Mungkin kita sudahi sesi tanya jawab pada seminar hari ini. Mungkin sebelum kita tutup seminar hari ini, Pak, ada closing statement yang mau Bapak sampaikan kepada para peserta. Oke, baik. Nah, terima kasih kesempatannya, Pak Okta. Closing statement saya akan saya berikan dari moto saya, sekaligus sebagai penutup. Ya, saya memiliki 3 moto di dalam kehidupan. Saya sharing, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama, mencoba belum tentu gagal. Tidak mencoba sudah pasti gagal. Dan kalau sudah mencoba, ini versi saya pribadi ya. Moto saya kedua selalu untuk memberikan kekuatan ke dalam hidup saya. Loser always quit, but winner never quit. Dan terakhir, ya,
be the best, jadilah yang terbaik dengan cara do the best, lakukan yang terbaik. And God will take care of the rest. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Kalaupun ada kekurangan, kelemahan, mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya masih manusia biasa.